warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melaksanakan percakapan coaching. Kemudian di sini saya Sri Sumini sebagai pengamat, kemudian nanti Ibu Wida Rosia Subagio sebagai coach, dan nanti Ibu Tina sebagai coachee. Oke, hari ini kita akan melaksanakan percakapan coaching, ya Ibu-ibu. Oke. Yang pertama saya ingin menanyakan kepada Bu Wida sebagai coach dulu. Hari ini akan melaksanakan percakapan coaching menggunakan alur apa, Bunda? Ya, terima kasih Bu Mini atas waktunya. Pada kesempatan coaching kita pada siang hari ini, saya akan menggunakan alur kita, Ibu. Untuk alur kita sendiri ada singkatannya, yaitu menetapkan tujuan, kemudian identifikasi masalah, ada action plan atau tindak lanjut, dan tanggung jawab. Oke, ya. Jadi nanti akan menggunakan alur kita, nggih. Ya, Kemudian nanti kompetensi apa nih yang kira-kira Bu Wida ingin kembangkan kepada coachingnya nanti? ada 4 kompetensi yang ingin saya kembangkan, Ibu, yaitu presence atau hadir secara sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot, Ibu. Oke. Nggih, jadi nanti itu kompetensi yang akan Bu Wida harapkan dapat berkembang, nggih. Kemudian nah, dari tujuan yang ingin Bu Wida capai indikatornya nanti kira-kira apa, Bunda? Ya, saya berharap dari coaching kita pada siang hari ini, saya ingin mengembangkan ide-ide baru yang muncul dari dalam diri Ibu Tina sendiri, Ibu, agar permasalahan-permasalahan yang dihadapi Ibu Tina juga bisa terselesaikan dengan baik. Oke, jadi tujuannya nanti ingin mengembangkan ide-ide baru yang muncul dari coachingnya sendiri, Iya, begitu, betul, nggih? Ibu. Oke, sekarang marilah proses coaching kita laksanakan. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Wida dan Bu Tina. Terima kasih, Bu Mini. Assalamualaikum, Bu Tina. Waalaikumsalam Bu Wida. Iya, apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, ini kok kayaknya enggak semangat kayak biasanya tuh, Bu. Kenapa ya? Iya Ibu Wida, ini saya ada sedikit masalah ini Bu Wida. gitu. Apakah boleh minta waktunya Bu Wida sebentar untuk saya bercerita tentang masalah saya Ibu? Bisa, Bu, kayaknya. Gimana kalau kita ke perpustakaan aja ya? Kayaknya lebih enak suasananya. Iya, boleh Bu. Iya. Silakan duduk, Bu Tina. Ya, terima Santai kasih, Bu saja. Wida. Gimana nih? Ada apa nih? Permasalahan apa nih yang lagi dihadapin? Iya Bu Wida, saya itu kok agak sedikit gimana ya Bu ya, merasakan kurang enak dan juga kebingungan Ibu. Sebenarnya masalah ini di kelas saya Ibu. Di kelas saya itu ada anak-anak yang gimana ya Bu ya, kurang fokus dalam pembelajaran, dan juga ada yang perkembangannya itu lambat Ibu, seperti itu. Nah itu kok menjadikan saya itu kok ini itu masalah bagi kelas saya gitu. Kok kayaknya nggak ideal banget gitu loh perkembangannya anak, seperti itu Ibu. Jadi kalau saya simpulkan, berarti ini tuh masalah fokus anak begitu ya, Bu? Iya, Ada beberapa anak yang tidak fokus, mungkin ada karena beberapa faktor gitu ya. Iya. Oke. Kalau gitu nih, Bu, kira-kira boleh tahu nggak penyebabnya tuh apa? Apa kok sampai anak tuh nggak fokus dengan pembelajaran yang Bu Tina sampaikan tuh, kenapa sih? Iya, sebenarnya ada beberapa faktor sih Bu. Kalau saya kemarin itu sempat berbincang-bincang dengan anak itu saya tanya, pertama dari rumah sudah sarapan apa belum? Nah ternyata anak-anak yang kurang fokus ini mereka juga belum sarapan Ibu dari rumah. Nah kalau yang untuk perkembangannya lambat itu memang dia itu dengan sendirinya itu memang gimana ya Bu, perkembangan anak itu kan berbeda-beda. Memang anak ini itu memang perkembangannya benar-benar sangat lambat itu, seperti itu. Iya. Jadi memang beberapa faktor tuh menentukan anak ya, karena memang juga anak-anak karakternya berbeda gitu ya, Bu ya. Kalau kira-kira Bu, faktor yang mungkin paling terjadi itu apa? Yang memungkinkan paling terjadi? Kalau faktor yang memungkinkan paling terjadi itu ya itu tadi Bu, karena sarapan ya Bu ya. Mungkin anak-anak itu ketika memang perutnya kosong itu kan pasti fokusnya itu juga nggak ada Ibu. Otomatis kalau anak-anak itu perutnya itu masih kosong, itu kan di kelas itu pertama pasti agak ngantuk. Yang kedua itu kalau ditanya apapun itu pasti nggak ada respon. Gitu ya. Nah nggak ada respon dan banyak melamunnya seperti itu Ibu. Oke. Berarti faktor ketika anak nggak nyambung terus responnya kurang tuh berarti salah satunya ada dengan sarapan ya, Bu ya. Berarti begitu. Oke. Kira-kira Bu, seberapa besar harapan Bu Tina terhadap murid untuk kegiatan pembelajaran yang Ibu sampaikan? Harapannya seberapa besar?
Kalau harapan saya sebenarnya gimana ya Bu ya, anak-anak itu harusnya bisa fokus di kelas itu, bisa fokus, apalagi ketika pagi hari ya Bu ya. Pagi hari itu kan tentunya anak-anak itu masih fresh dari rumah, otomatis kan menerima pembelajaran itu tentunya juga masih gimana ya, semangat. Nah tapi kok yang ada itu di kelas itu kok hanya anak yang itu tadi Bu, kurang respon, kurang fokus ya, gitu ya. ya, di kelas itu bahkan melamun atau enggak domblong lah seperti itu Ibu. Nah Oke, itu oke. ya, itu kalau yang anak-anak yang kurang anak-anak yang belum sarapan ya Bu ya. Nah kalau anak-anak yang pemahamannya lambat, ini saya itu kok harapan saya ke depannya itu memang ada perubahan Ibu. Karena memang kita tidak bisa memaksakan anak ya Bu ya, karena perkembangan anak itu berbeda-beda. Betul. Itu kan kita mau katakanlah anak harus bisa A, padahal anak itu masih Belum mampu gitu ya. Nah Oke. seperti itu Ibu. Berarti ini banyak faktor ya Bu. Iya. Utamanya kalau identifikasi menurut Budinya adalah faktor karena sarapan gitu ya. Oke, oke. Lalu nih Bu, kira-kira untuk mengatasi itu pasti kan ada kita nih action plan yang pertama gitu ya. Kira-kira langkah awal yang diambil oleh Bu Tina tuh apa? Kalau langkah awal yang ingin saya ambil itu yang pertama itu memang memberikan pemahaman ke orang tua Ibu melalui grup WhatsApp yang sudah ada ya Bu ya. Oke. Itu dengan mengingatkan kepada orang tua setiap pagi itu harus menyiapkan Harus sarapan sarapan gitu ya, ya. karena Oke. memang ternyata anak-anak itu sarapan itu penting ya Bu Penting ya. ya. Iya, karena memang untuk memfokuskan anak biar konsentrasi itu memang dalam keadaan Fit perut gitu ya, ya, perut oke. terisi. Kalau perut kosong itu kita sendiri aja yang dewasa kadang belum makan itu aja Lemes ya? lemes, Betul. nggak fokus seperti itu Ibu. Berarti nih Langkah kalau awal kita saya. telaah lagi nih Mbak, berarti ternyata fokus anak tuh berarti ditentukan dengan sarapan ya. Iya, Jadi Pak. kalau lebih ke seperti itu. kesehatan tuh karena memang untuk menunjang daya pikir gitu ya, fokusnya gitu. Oke, oke. Lalu Bu Tina, tadi kan Bu Tina bilang nih kalau akan ada pendampingan di grup WhatsApp untuk orang tua untuk mengingatkan sarapan gitu ya. Nah, pendampingan kayak apa nih Bu yang Ibu kasih? Apakah hanya melalui WhatsApp secara lisan atau gimana Bu? Kalau menurut saya pendampingan itu nggak cuma lewat grup WhatsApp ya Bu ya, tapi kita juga bisa ketika memang nantinya ada rapat paling murid itu memang kita Konsultasi langsung gitu ya? Pertama konsultasikan langsung, yang kedua itu memang kita itu gimana ya Bu ya, memberikan sedikit pemahaman Edukasi bahwasanya gitu ya? edukasi bahwasanya memang sarapan untuk anak-anak itu penting. Oke, Dan gitu. juga pendampingan selain itu untuk anak-anak yang keterlambatan perkembangannya itu Fokusnya itu tadi. tadi ya? Nah itu tadi kalau saya itu pendampingannya dengan cara mungkin apa ya Bu ya, itu di kelas itu saya kelompok-kelompokkan. Oke. Jadinya ada yang kelompok A misalkan anak yang sudah berkembang sesuai harapan. Nah yang kelompok B mungkin anak-anak yang perkembangannya kurang seperti itu ya. kurang gitu. Oke, Memang oke. harus ada pendampingan ekstra seperti itu. Oke, berarti ketika kita sudah setidaknya itu berkomunikasi dengan orang tua juga punya pengetahuan untuk edukasi tentang pentingnya sarapan. Jadi kita ada sejalin apa ya? Kayak kita komunikasi sama orang tua begitu ya. Oke. Itu rencana yang bagus Bu Tina. Jadi oke, itu udah langkah sederhana yang baik. Kira-kira Bu, kapan nih mau mulai untuk action plan yang pertama itu kira-kira kapan? Kalau saya sih memulainya sesegera mungkin ya Bu ya, karena memang ketika melihat anak itu di kelas itu nggak fokus, itu kan kasihan juga Iya, Bu. Katakanlah yang lainnya itu sudah bisa A, B, C, yang ini kok masih seperti ini kan kasihan juga. Nantinya betul. kalau output kedepannya itu tidak sesuai dengan yang lainnya kan juga pasti orang tua kok anakku seperti ini, nggak seperti yang lainnya ya, seperti itu sesegera mungkin. Terus kalau untuk yang anak-anak yang kurang ini tadi juga pada waktu pembelajaran mungkin Ibu. Nah itu kan kita bisa ya Bu ya memilah-milah, oh ini anak itu perkembangannya yang ini sudah bisa, yang gitu ini ya? yang ini belum mampu, itu Oke. tentunya kita pilah-pilah pada waktu pembelajaran berlangsung. Oh seperti gitu. itu. Berarti ini Bu, saya bisa simpulkan. Berarti ketika kita sudah bisa berkomunikasi dengan orang tua itu juga meminimalisir kesalahpahaman gitu ya. Jadi karena orang tua, oh ini kenapa anakku nggak fokus, berarti pembelajarannya nggak menarik gitu. Jadi orang tua juga tidak hanya punya sudut pandang sendiri gitu ya. Kalau kita sudah edukasi tentang pentingnya sarapan gitu. Oke, bagus. Kemudian nih Bu, komitmen apa
yang Ibu Tina pegang untuk rencana Bu Tina itu tadi? Komitmennya apa? Tentunya komitmen itu harus berjalan kontinu dan konsisten ya Bu Betul, ya. betul. Karena kalau kita itu membuat suatu perencanaan tidak ada komitmen yang kuat dan juga tidak konsisten, itu kan juga tidak akan berhasil ya Bu ya. Betul, betul. Nah tentunya konsisten itu harus tetap dijaga Ibu, karena memang kalau saya pribadi ya Bu ya, kalau tidak ada dukungan dari orang tua pun juga tidak akan berhasil rencana itu. Betul. Seperti itu Ibu. Gitu. Oke. Ini kita tadi udah beberapa kali untuk pertanyaan tentang komitmen. Iya. Nah, sekarang kalau kita mau jaga komitmen itu kan nggak mungkin kita jalan sendiri ya Bu Tina ya, Betul, karena iya. jalan juga di bawah naungan sekolah. Pasti juga ada ikut andilnya dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, kira-kira nih siapa aja yang dilibatkan oleh Bu Tina untuk menjalankan komitmen ini? Mau kolaborasi sama siapa gitu kira-kira? Kalau kolaborasi tentunya yang pertama itu dengan kepala sekolah ya Bu ya, karena kan saya juga di lembaga itu dengan kepala sekolah dan juga dengan rekan guru sesama kelompok B dan tentunya dengan orang tua, karena ketiganya itu harus saling kolaborasi Ibu. Keberhasilan itu tidak mungkin kita berhasil sendiri, itu kan nggak mungkin. Kita juga membutuhkan orang lain untuk mendukung program kita. Iya, ketika kita punya rencana harus dikolaborasikan dengan orang lain juga begitu ya. Oke, itu sudah bagus Bu Tina. Lalu nih Bu, ada nggak action plan yang lain nih? Mungkin Bu Tina punya rencana apa lain ke depannya gitu Bu? Mungkin Kalau rencana lainnya itu tentunya apa ya Bu ya, kita itu kan itu tadi kan anak yang kurang fokus dan juga perkembangannya lambat. Nah mungkin kalau di kelas itu mungkin dengan cara permainan-permainan yang menarik juga mungkin, karena anak itu mungkin nggak fokus itu mungkin karena pembelajarannya yang monoton kurang atau yang gimana. inovatif gitu ya. Tentunya saya juga akan memberikan apa ya Bu ya, semacam kayak inovasi-inovasi pembelajaran yang baru seperti itu. Mungkin dengan cara seperti itu anak mungkin sedikit-sedikit bisa fokus dan juga bisa paham, tentunya seperti itu kalau planning saya ke depannya seperti itu. Gitu ya. Jadi karena emang setiap anak tuh punya gaya belajar sendiri gitu ya. Oke, baik. Bu Tina, kita udah hampir di ujung pembicaraan kita nih ya. Sekali lagi nih Bu, kalau kita simpulkan dari beberapa pertanyaan saya dari awal, kira-kira apa nih yang bisa Bu Tina simpulkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Kesimpulannya pada percakapan kita tadi kan permasalahan saya kan memang di fokus anak Fokusnya dan juga anak ya. perkembangan anak ya Bu ya. Nah, Betul. tentunya kesimpulannya itu tadi untuk bisa memfokuskan anak dan juga bisa apa ya Bu ya, meningkatkan perkembangannya anak itu kan tentunya yang pertama itu tadi juga itu tadi Bu, sarapan Itu penting ya. Oke. Sarapan itu penting, mengingatkan orang tua bahwa tiap pagi harus ada sarapan. Berarti udah ada edukasi ke orang tua gitu ya. Betul. Oke. Terus yang kedua yaitu tadi membentuk kelompok belajar di kelas, karena memang perkembangan anak berbeda-beda itu tadi Bu. Nah, terus planning yang ketiga yaitu inovasi pembelajaran. Nah, itu. Mungkin dengan guru itu kan harus berinovasi, harus itu. berkembang ya, grow mindset istilahnya begitu ya. Oke. Seperti itu, Ibu. Itu sudah berupa kesimpulan yang bagus menurut saya Bu Tina. Pasti kita juga punya akan segera melaksanakan gitu ya. Iya. Gimana nih Bu Tina perasaannya setelah meluapkan gitu, menceritakan permasalahan yang sudah terjadi, terus saya juga membantu untuk Bu Tina menemukan ide-ide baru. Gimana perasaannya sekarang? Perasaannya tentunya lega ya Bu ya, karena dari awal tadi kan saya punya masalah itu kan terkadang di otak itu kan ini harus gimana kan seperti itu. Setelah gitu ya, setelah sharing dengan Bu Wida dan Bu Wida juga memberikan apa ya solusi-solusi seperti itu, tentunya perasaan lega itu ada Ibu. Oke. Berarti alhamdulillah untuk percakapan kita siang hari ini sangat bermanfaat gitu ya Bu. Ketika Bu Tina tadi sudah memberikan beberapa action plan, saya pastinya juga ingin menindaklanjuti, saya begitu. Mungkin kita minggu depan bisa ketemu lagi. Boleh Ya, Nanti coba saya tanyakan, saya observasi apakah rencana Bu Tina sudah berjalan dengan baik. Kemudian saya juga pasti penasaran nih hasilnya di mana gitu ya. Kalau sudah ada edukasi dengan orang tua, kemudian ada membentuk kelompok pemain tadi gitu, jadi sudah ada tindak lanjutnya kayak gimana nanti respon, apakah beberapa siswa tadi mulai perkembangannya berjalan dengan baik gitu. Siap. Oke. Terima kasih Bu Tina. Saya juga terima kasih Iya, juga atas sama-sama. waktunya. Semoga
menjawab segala permasalahannya Bu Tina. Oke, Ya, terima kasih ya Bu Ya, terima kasih. waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Pengamat, Ibu Sri Sumini. Monggo Ibu. Oke, terima kasih atas waktunya. Kemudian alhamdulillah nih percakapan coaching hari ini berjalan sesuai dengan rencana dan berjalan lancar ya. Kemudian nih saya ingin merefleksi kembali nggih dengan Ibu Wida sebagai coach. Ya. Nah, menurut Bu Wida nih, apakah Ya, Bu. indikator yang ingin dikembangkan itu sudah muncul atau sudah terlaksana, Bun? Iya, alhamdulillah Bu Nini, dengan proses coaching yang saya laksanakan, dengan saya mencoba untuk memberikan pertanyaan berbobot, ternyata Bu Tina secara alami, secara natural muncul ide-ide baru dari dalam dirinya sendiri, sehingga Bu Tina juga memiliki solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Begitu Ibu. Terus kemudian Bun, satu lagi nih, Iya. Bun. Apakah sudah sesuai dengan tujuan gitu, Bun? Insya Allah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran ini untuk coaching kita pada siang hari ini, Bunda. Semoga apa yang saya sampaikan tadi juga bisa bermanfaat untuk Bu Tina. Oke, ya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari proses percakapan coaching hari ini, yang pertama yaitu Ibu Wida sebagai coach, beliau mampu menggali ide-ide baru kepada Ibu Tina sebagai coachingnya, kemudian juga beliau sudah mampu menetapkan tujuan apa yang ingin dicapai oleh Ibu Tina, kemudian juga mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Ibu Tina, kemudian juga menanyakan nih rencana aksi yang akan dilakukan, kemudian optionnya juga sudah, menanyakan juga siapa yang dilibatkan dalam aksinya tersebut, kemudian juga kapan pelaksanaan itu akan dilakukan, kemudian juga yang terakhir itu juga tanggung jawab yang akan dilakukan. Begitu. Demikian tadi proses percakapan coaching dari kelompok 2 hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 2 akan melaksanakan percakapan coaching untuk skenario kedua nih, Bun. Iya. Oke, hari ini saya Sri Sumini sebagai pengamat, kemudian nanti Ibu Istiqomah Tina Ardian sebagai coach, dan nanti Ibu Wida Rosia sebagai coach. Gitu nggih? Hari ini oke. Yang pertama nih, saya mau bertanya dulu dengan Ibu Tina. Mungkin hari ini akan melaksanakan percakapan coaching dengan Bu Wida. Nah, kira-kira nih dari percakapan ini nanti Bu Tina mau menggunakan alur tirta nggih? Nah, coba bisa dijelaskan alur tirta itu ada apa saja, Bunda? Alur cerita itu tentunya yang pertama itu tujuan ya Bu ya. Tujuan, terus identifikasi masalah, terus rencana aksi dan juga tanggung jawab. Oke, jadi nanti ada 4 tahapan ya. Iya. Ada itu tadi menetapkan tujuan, kemudian identifikasi masalah, merencanakan aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Nah, kemudian juga ada kompetensi yang akan dikembangkan Bu Tina ya kepada Bu Wida. Nah, kira-kira nih kompetensinya ada apa saja, Bunda? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present. Yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif. Dan yang terakhir yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot seperti itu. Oke, jadi dari 3 kompetensi yang akan dikembangkan itu kira-kira nanti tujuan dari indikator yang disampaikan Bu Tina itu kompetensi yang mana yang akan lebih ditonjolkan, Bunda? Ya, tentunya kompetensi yang ingin saya tonjolkan yaitu mungkin mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, seperti itu. Dan kehadiran penuh itu sebenarnya juga itu jadinya ketiga kompetensi itu juga mungkin ingin saya kembangkan gitu. Jadi 3 kompetensi nggih Bun yang akan dikembangkan. Oke, terima kasih. Kemudian waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Tina dan juga Ibu Wida. Ya, terima kasih ya Ibu Mini atas waktunya. Assalamualaikum Bu Wida. Waalaikumsalam Bu Tina. Oh iya, kemarin sudah telepon ya Bu ya kita ingin janjian ketemu. Nah, ada apa ini Bu Wida? Iya, sebelumnya terima kasih ya Bu Tina. Kemarin saya sudah diizinkan untuk telepon, kemudian minta waktu Bu Tina untuk
saya sedikit sharing permasalahan saya. Sebenarnya ini permasalahan pribadi sih Bu, sebetulnya lebih ke pribadi gitu. Iya, nggak apa-apa Ibu. Nah, mungkin kita bisa berbincang-bincang di bawah pohon itu ya Bu ya, Oh, agar iya. gimana ya suasananya nanti Boleh, sedikit boleh, Bu. fresh gitu Iya, ya Bu saya ya. ikut aja. Iya, monggo Boleh. Ibu. Iya, terima kasih Bu. Nah, ada apa ini Bu Ida? Iya Bu, sebenarnya gini Bu, ini memang permasalahan pribadi yang sudah lama saya alami Bu. Sebetulnya itu mengenai jam terbang, sebetulnya begitu Bu. Iya. Pengalaman saya di dunia pendidikan PAUD, istilahnya saya sebagai guru PAUD itu masih, ya kalau dibilang lama ya belum lama Bu, sekitar masih 8 tahun. Menurut saya di angka 8 tahun itu untuk potensi dan juga keprofesionalan saya itu masih perlu ditingkatkan begitu Ibu. Nah yang saya ingin tingkatkan adalah mungkin di kompetensi pedagogik dan profesional saya sebagai seorang pendidik gitu loh. Iya. Berarti sudah sewindu ya Bu ya. Iya, 8 iya. tahun itu kan sewindu. Iya. Iya, Lumayan betul, ya Bu ya. iya, Berarti iya. sebenarnya jenengan dengan saya itu malah lebih lama jenengan. Oh iya, lebih lama saya. Iya. Cuma ya itu Bu, untuk pengalaman mungkin saya masih belum Oh, iya. teman yang lain. Nah, kira-kira Bu Ida penyebabnya apa ini Bu? Tidak adanya kesempatan belajar ini Bu. Ini Bu, kebetulan di lembaga saya itu untuk PTK-nya juga banyak Ibu. Jadi ada 7. Kalaupun toh ada kesempatan untuk mengikuti workshop, diklat, ataupun seminar, ataupun IHT dan lain sebagainya yang diadakan oleh dinas ini terutama Iya. ya Ibu, nggak mungkin semuanya akan hadir Iya, gitu. betul. Menurut kebijakan Bapak Kepala Sekolah pasti ada yang diprioritaskan begitu. Jadi kesempatan itu nggak selalu datang untuk saya gitu loh Bu. Jadi saya ya bisanya ya sudah keterampilan saya sampai di sini gitu loh Bu. Oh, iya. Jadi kalau dibandingkan dengan teman-teman lain yang mungkin beliau sudah lebih senior gitu ya Bu, lebih mungkin 25 tahun, 30 tahun menjadi guru PAUD, ya saya beda jauh gitu lah Bu untuk pengalamannya gitu. Iya, saya paham Bu. Tapi mohon maaf ini Bu Ida sebelumnya. Nanti mungkin kita bincang-bincang hanya waktunya 15 menit Oh ya Bu iya, ya. enggak Karena apa-apa, saya mungkin. ada acara KKG ini Oh tadi. iya, enggak apa-apa, 15 Maaf ya, menit Bu, ya. semoga ini bisa menjawab Iya. permasalahan saya Iya, Ibu. iya. Terima kasih. Oh iya, tadi kan Bapak Kepala Sekolah itu selalu menunjuk ya Bu ya, berarti ya menunjuk yang lebih senior. Iya Mungkin betul Ibu. dengan pemikiran Bapak Kepala Sekolah itu bahwasanya yang senior itu pastinya lebih Berpengalaman, banyak, gitu. berpengalaman dan lebih banyak, mungkin sudah gimana ya Bu ya, sudah makan asam garamnya itu lebih lama. Jam terbangnya udah banyak jam- gitu ya Bu ya. Nah, Oke, oke. kira-kira faktor apa ini Bu yang menyebabkan ingin adanya perubahan belajar seperti Iya. itu? Ini muncul kerisauan dari dalam diri saya sendiri sebenarnya Bu Tina. Iya. Karena dengan seiring berjalannya waktu kemudian kita melihat ya kecanggihan teknologi sekarang ini yang menuntut untuk semua tenaga pendidikan nih, terutama di kita bicara tentang PAUD ya Ibu. Iya. Terutama di PAUD juga tidak hanya dilihat dari legalitasnya seorang linier S1 misalkan, Betul. tidak hanya seperti itu. Iya. Tapi bagaimana seorang pendidik itu bisa grow mindset, pemikirannya terbuka, kemudian berusaha untuk terus belajar. Iya. Nah itu Bu yang faktor yang ingin saya rubah dari dalam diri saya gitu Iya, Ibu. berarti juga itu memang sudah open mindset ya Iya. untuk perkembangan pendidikan Iya, ya Bu iya, ya. Ibu. Apalagi pendidikan di Indonesia ini ya Bu ya, Iya, yang Ibu. semakin hari semakin berkembang Iya ya Ibu, Bu ya. betul. Nah, Nanti kalau kita tidak mengikuti alurnya ya kita bisa ketinggalan betul, gitu ya Ibu. betul. Karena memang setiap detik itu bahkan Ada ada perubahan, ya. perubahan ya. Betul, betul. Seperti itu ya. Nah, Ya, Ibu. lalu apa langkah yang sudah dilakukan Ibu untuk merubah ini semua? Ibu, saya rasa kesempatan kan tidak hanya datang kepada saya. Iya. Jadi kesempatan itu tidak selalu untuk saya gitu ya. Iya. Bu. Berarti yang saya lakukan adalah membuka peluang sendiri Ibu. Ibaratnya itu peluang untuk belajar sendiri. Oh iya. Mungkin Ibu saya bisa dengan mengikuti misalkan ada webinar di YouTube. Oh iya. Nah, seperti iya. itu. Untuk informasi mungkin saya bisa dengan rekan sejawat ketika di KKG, IGTK, atau dengan pertemuan rekan sejawat yang lain. Iya, Kemudian betul. untuk itu saya juga bisa belajar mandiri dengan mengikuti program-program pemerintah yang lain Iya. gitu.
Iya, itu bagus sekali sebenarnya. Memang kita itu ketika bisa open mindset itu sebenarnya memang ingin mengembangkan diri itu nggak cuma dari pihak sekolah ya Bu ya. betul. Karena memang kita itu belajar kan nggak mengacu cuma dari webinar ataupun apa, karena sosial media itu apalagi yang sekarang ya Bu ya, sosial media itu luar biasa kalau kita bisa mengikuti itu. Apa ya Bu, ilmu-ilmu di sana itu sangat banyak gitu. Nah, terus dari skala 1 sampai 5 nih Bu, menurut Bu Wida, langkah yang sudah Ibu lakukan itu ada di skala berapa itu? Aduh, susah ini Bu, berat nih kalau bikin narasi saya skala 1 sampai 5. Kayaknya saya masih di skala 2 kali ya Bu ya. Iya. Karena masih di angka sewindu itu tadi loh Bu ya. Jadi saya merasa mungkin kemampuan saya dibandingkan dengan yang sudah senior, sudah jam terbangnya yang sudah tinggi. Tapi tidak etis sekali Bu ketika kita membicarakan tentang jam terbang yang tinggi. Menurut saya Ibu, ketika yang muda belajar itu bukan kata yang telat. Iya, betul. Dan ketika yang tua ingin belajar itu juga bukan kata yang telat. Iya. Ketika kita membicarakan tentang usia muda atau tua, kalau memang keinginan pengen belajar, pengen merubah diri sendiri ini ya, dalam arti untuk kompetensi, tidak ada kata terlambat. Semuanya mempunyai kesempatan. Sama gitu. Hanya saja kalau untuk kesempatan mungkin dari dinasnya itu loh Bu yang agak susah gitu ya Bu ya, kita harus main cantik gitu ya, gitu Ibu. Ya karena memang kalau di dinas itu memang disesuaikan ya Bu ya, diutamakan pasti yang sudah memiliki jam terbang tinggi. Biasanya seperti itu. Padahal kalau kita belajar itu kan tidak ada batasan usia. Ya, betul, karena Ibu. memang terkadang itu yang masih muda yang tidak mau belajar juga Banyak, ada. Terus yang tua yang semangatnya belajar juga banyak seperti itu. Cuma memang gimana ya Bu ya, kalau kita bahas tentang dinas itu memang mungkin dinas itu berpikirnya bahwa yang tua-tua ini ayo dikasih motivasi, yang muda pasti bisa lah belajar sendiri. Nah mungkin itu yang harusnya dirubah ya Bu ya. Ibu. Nah nggak apa-apa Ibu, pokoknya kita harus tetap semangat ya Bu ya. Nah kemudian komitmen apa nih Bu yang menjadi acuan Bu Wida? Itu komitmennya seperti apa? Saya ketika menjadi guru PAUD itu tidak mengejar eksistensi, tidak mengejar untuk dipandang orang lain sebagai tenaga pendidik yang ideal, tidak Ibu. Ketika kita berusaha belajar, kemudian kita bermanfaat untuk anak didik kita, untuk orang lain, itu saja sudah cukup. Bukan untuk mengejar secara material ataupun apa, tapi komitmen dalam diri saya ketika kita sudah mengemban sebuah tanggung jawab ya. Kita harus kerjakan dengan baik. Dan ingin semangat belajar itu loh Bu yang ingin saya terus kembangkan. Walaupun kesempatannya kecil, nggak apa-apa Ibu, karena kita itu ketika mempunyai ilmu itu kan memang harus bisa dimanfaatkan, dan juga kita itu sebagai orang itu kan harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Betul, ya Bu, sesuai agama ya Ibu ya. Tidak kok mengejar kita itu harus terkenal atau tidak, tapi kebermanfaatannya itu ya Bu ya. Betul Bu. Nah terus ini Bu, siapa saja kira-kira nanti yang Ibu Wida akan ajak kolaborasi Bu? Karena saya di bawah naungan lembaga ya, saya di bawah naungan yayasan, saya di bawah naungan kepala sekolah. Utamanya saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Karena saya ingin kepala sekolah juga tahu gitu loh, bahwa PTK saya tuh ternyata juga masih semangat belajar gitu loh. Tidak hanya kita jangan dipandang muda yang nggak mau belajar juga banyak. Tapi bagaimana kepala sekolah saya juga memberikan dukungan, kemudian memberikan kesempatan, kemudian memberikan ruang bagi saya untuk ingin mengembangkan diri. Kemudian dengarkan sejauh itu penting Ibu. Karena kalau kita hidup bersosialisasi ya Ibu ya, utamanya di lingkungan sekolah, kita tidak bekerja sendiri, intinya kita tidak hidup sendiri di sekolah begitu ya Ibu. Untuk rekan sejawat saya biasanya juga menggunakan kata-kata yang baik ketika kita mempunyai rencana apa, kemudian kita bicarakan dengan rekan sejawat secara baik gitu. Kemudian untuk keluarga juga pastinya ada dukungan dan doa gitu Ibu. Memang ketika kita di bawah naungan lembaga itu kolaborasi antara kepala sekolah, rekan sejawat itu juga penting itu. Karena kita mau berjalan sendiri itu Pak, kesannya ada kepala sekolah, ada guru lainnya kok tidak terlibat. Nah itu nanti kan malah menyinggung, dikiranya mau melangkahi gitu ya Ibu ya. Ya nggak apa-apa Bu Wida. Nah mungkin ada langkah lanjutan apa nih yang Ibu Wida akan lakukan? Ya alhamdulillah Bu Tina, untuk tahun ini ada kesempatan mengikuti program guru penggerak Ibu.
kenapa saya ingin kemarin sharing kepada Bu Tina, karena Bu Tina juga kebetulan lulusan guru penggerak angkatan 9 begitu Ibu. Nah, rencana saya mau ikut untuk di angkatan 10 ini Ibu. Insya Allah saya sudah mulai mempersiapkan persyaratannya, kemudian berkas-berkas apa yang perlu saya upload. Dan pastinya rencana saya mengikuti program guru penggerak ini adalah memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah, terutamanya Kemendikbud Ristek. Jadi mumpung ada kesempatan untuk belajar secara mandiri Bu, ya alhamdulillah syukur saya bisa lolos. Minta doanya saja, semoga saya bisa mengikuti jejak Bu Tina. Gitu, semangat juga, karena memang di program guru penggerak itu kita itu bisa belajar banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan di sana. Kalau saya melihat mungkin perkembangan dari Bu Tina sendiri kok sepertinya menjadi lebih banyak ide-ide baru, kemudian sering memberikan materi-materi kepada rekan sejawat, kok saya tertarik gitu loh Bu. Mungkin Bu Tina kan sering ya diflorkan di forum KKG gitu, kok banyak apa itu ide-ide baru, kemudian materi-materi baru yang menurut saya itu menarik gitu loh Bu. Kayak kemarin itu Bu Tina kan menyampaikan ya, kalau kita mendidik anak itu jangan menjadi penghukum, kemudian kita itu kepada anak sebagai seorang penuntun, itu kan menarik gitu loh Bu. Lah saya tuh penasaran Bu, mumpung ada peluang, mumpung ada kesempatan, ya saya tak memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh kementerian ini. Semoga saya bisa mengikuti jejak Bu Tina dengan baik. Ya, amin. Pokoknya semangat ya Bu Widaya. Karena memang ketika kita itu mau mengembangkan diri, itu mesti ada yang pro dan kontra itu. Itu dimanapun itu pasti seperti itu. Saya pun dulu juga seperti itu Ibu. Tapi setelah saya mengikuti guru penggerak angkatan 9 itu, terus respon dari kepala sekolah dan juga rekan guru sejawat itu, akhirnya mereka juga mau open mindset seperti itu. Karena memang ketika tidak dimulai itu kan dari kita akan stagnan di sini-sini aja. Betul itu. Nah, dari percakapan kita selama ini tadi ya Bu, kesimpulan apa ini Bu Wida yang bisa diutarakan sekali dengan saya? Ya Bu Tina, Masya Allah saya tidak menyangka Bu, ternyata permasalahan pribadi yang selama ini saya pendam sendiri ya Ibu. Ketika kita melakukan coaching pada siang hari ini, alhamdulillah Bu Tina juga memicu saya untuk memunculkan ide-ide dari dalam diri saya sendiri. Tadi ya saya insya Allah akan belajar secara mandiri ya Ibu, mengenai ilmu-ilmu yang baru dari internet mungkin, kemudian mengikuti webinar yang dari YouTube. Kemudian langkah saya yang selanjutnya itu tadi Bu, insya Allah saya akan mengikuti program penggerak itu tadi ya. Terima kasih ya Bu Tina ya. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Bu Wida? Sudah Ibu, untuk perasaan saya hari ini ya alhamdulillah sudah merasa lebih lega, lebih plong gitu ya Bu, lebih rileks, karena saya udah oke nih, berarti ada ide yang bisa saya kembangkan. Jadi saya merasa tidak dikucilkan gitu ya Bu. Intinya kalau yang masih muda tuh, yang masih pengalamannya sedikit, berarti dia nggak tahu apa-apa gitu ya. Tidak ya Bu ya. Kita diam-diam tapi ternyata kita juga berisi gitu. Terima kasih Ibu. Memang ketika kita itu dibanding-bandingkan itu memang perasaannya itu nggak enak ya. Tentunya kita harus gimana tuh caranya kita bisa mengembangkan diri kita sendiri ya Bu ya. Oh iya. Ya begitu ya Bu Widaya. Terima kasih sudah mau sharing dengan saya. Tentunya itu juga menjadikan pembelajaran saya juga untuk kedepannya juga. Terima kasih kepada Bu Wida juga. Pokoknya tetap semangat. Jangan sampai kendor. Karena ketika kita bersemangat itu pastinya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih Bu Tina atas waktunya. Mohon maaf Ibu, sepertinya 15 menit lebih ini. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Saya juga mohon maaf ini tidak bisa bercakap-cakap lebih lama ya Bu ya. Apa-apa Bu Tina, terima kasih. Ya lain waktu bisa kita sambung lagi. Oh iya Ibu, oke saya akan ceritakan mungkin nanti perkembangan saya ketika mengikuti program guru penggerak. Terima kasih Bu Tina. Ibu sudah sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu saya kembalikan ke Bu Sri Semini. Oke, alhamdulillah percakapan coaching sesi kedua ini selesai dengan baik dan lancar. Kemudian sedikit saya akan menambahkan kepada Ibu Coach ya, Bu Tina. Nah, bagaimana nih hasil dari percakapan tadi menurut Bu Tina itu sudah sesuai kah belum? Sudah sesuai Bu. Dan tentunya juga alur kita tadi sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan Bu Wida juga sudah mampu untuk memunculkan Bu ya, solusi-solusi terhadap permasalahannya yang dihadapi seperti itu. Oke.
Kemudian dapat saya simpulkan ya dari pengamatan saya sebagai pengamat hari ini. Yang pertama yaitu Ibu Tina sebagai coach, beliau mampu menggali informasi terkait masalah yang dihadapi oleh Ibu Wida sebagai coach, kemudian juga mampu mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi oleh Ibu Wida, kemudian juga menanyakan nih langkah-langkah apa yang akan digunakan, kemudian juga tanggung jawab atas solusi yang telah dicetuskan tadi, kemudian juga menanyakan siapa saja nanti yang akan dilibatkan dalam proses rencana aksi dari permasalahannya tadi. Kemudian yang terakhir juga tidak lupa Ibu Tina juga memberikan semangat dan motivasi kepada Ibu Wida. Kemudian yang kedua juga kepada Ibu Wida sebagai coach, beliau mampu menjiwai dari perannya sebagai coach, kemudian juga mampu mengungkapkan masalahnya secara terbuka dan bisa memunculkan ide-ide baru dari dirinya sendiri. Demikianlah percakapan coaching hari ini. Kami akhiri kegiatan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.